jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali lagi di program Renungan Pagi kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami ada semua karena kemurahan Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami melaksanakan aktivitas kami Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Begitu juga dengan sedang jemaat Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan pakai kehidupan mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini dapat menjadi kekuatan, kesehatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di Efesus 5 ayatnya yang kedua. Efesus 5 ayatnya yang kedua, saya bacakan untuk kita semua. Beginilah kebenaran firman Tuhan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Puji Tuhan. Saya akan bacakan di terjemahan lain, yaitu terjemahan LB. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Hendaklah engkau penuh kasih kepada yang lain, seperti diteladankan oleh Kristus yang mengasihimu dan memberikan dirinya kepada Bapa sebagai kurban untuk menyingkirkan dosa-dosamu. Puji Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah pergunakan waktu untuk mengasihi. Pergunakan waktu untuk mengasihi. Haleluya. Apa itu mengasihi? Kalau menurut saya, mengasihi itu adalah suatu pengorbanan, gitu. Adanya pengorbanan. Kita juga bisa menjawab pertanyaan ini lewat kita baca Alkitab kita di 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6. 2 Yohanes 1 ayatnya yang ke-6. Saya bacakan terjemahan NCV. Kasih berarti hidup dengan cara yang Tuhan perintahkan kepada kita. Seperti telah engkau dengar sejak awal. Perintahnya adalah ini: jalanilah kehidupan dengan penuh kasih. Puji Tuhan. Hidup kita adalah tentang kasih. Kenapa tentang kasih? Karena Allah itu, Tuhan adalah kasih. Kasih yang seperti apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Kasih yang seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Pemberian kasih yang paling diinginkan Tuhan bukanlah emas, perak, berlian, bunga, atau barang-barang berharga yang lainnya. Tapi yang diinginkan Tuhan adalah perhatian yang terfokus. Perhatian yang terfokus. Perhatian yang terfokus berarti kita hanya fokus kepada seseorang sehingga kita melupakan diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud dengan perhatian yang terfokus. Haleluya. Yang kedua, kasih yang seperti apa yang Tuhan inginkan? Yaitu memberikan waktu kita adalah suatu pengorbanan. Itu adalah suatu pengorbanan. Seperti yang saya katakan tadi sejak awal, mengasihi itu adalah suatu pengorbanan. Memberikan waktu kita adalah suatu pengorbanan. Waktu adalah suatu pemberian yang paling berharga untuk kita. Karena kita memilikinya secara terbatas. Kita bisa memperoleh uang lebih banyak lagi, tapi kita tidak bisa memperoleh waktu yang lebih banyak. Ketika kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk menjenguk saudara atau teman kita digerakkan untuk menolong mereka, untuk mendengar curhatan mereka, mungkin untuk mendoakan mereka. Tapi di posisi itu kita memiliki banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan, atau
kita di posisi itu sedang sakit mungkin, atau kita ngantuk mungkin, pada waktu itu kita seharusnya mengambil waktu untuk berdoa kepada mereka. Seharusnya kita mengambil waktu untuk menolong mereka atau meluangkan waktu untuk mereka, karena kita tidak tahu apa yang mereka rasakan. Sangat disayangkan bahwa ketika kita sudah digerakkan oleh Roh Kudus, tapi kita tidak meluangkan waktu untuk itu, kita tidak melakukan apa-apa untuk mereka, sangat disayangkan. Dan pada akhirnya kita akan menyesal dan waktu tidak bisa diulang kembali. Ketika kita sudah digerakkan Roh Kudus, mari kita mengerjakannya dengan penuh sukacita. Haleluya. Jika kita memberikan waktu untuk seseorang, kita memberikannya sebagian dari kehidupan kita yang tidak pernah kita peroleh kembali. Waktu adalah kehidupan kita. Dan pemberian terbesar yang bisa kita berikan kepada seseorang adalah waktu kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Kasih di sini menurut Yohanes 3:16 ini, kasih berarti memberi. Memberi apa? Memberi waktu kita kepada seseorang, memberi yang ada pada diri kita kepada seseorang. Memberi berarti menyerahkan kesenangan atau kenyamanan waktu kita demi orang lain, menyerahkan kenyamanan kita untuk orang lain. Itulah yang dinamakan dengan mengasihi. Apakah itu mudah untuk dilakukan, Bapak Ibu Saudara? Tidak, sangat mudah, sangat tidak mudah untuk dilakukan. Kalau jemaat-jemaat Tuhan nanya kepada saya, ini sangat menegur saya, karena untuk mengasihi orang-orang yang enggak suka sama kita itu sangat sulit, apalagi mengasihi orang-orang yang suka mengata-ngatain kita, suka ngejelek-jelekin kita, itu sangat sulit. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, tapi itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kasihilah musuhmu. Sulit untuk dilakukan, tapi itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ini benar-benar sulit untuk dilakukan. Saya percaya itu dan saya akui itu sangat sulit untuk dilakukan. Tapi di pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengasihi saudara-saudara kita, terkhususnya mengasihi orang-orang yang mengasihi orang-orang yang jahat sama kita gitu, orang-orang yang suka ngejahilin kita gitu. Itu yang harus kita kasihi, kata firman Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita sama-sama belajar bahwa sama-sama mengasihi, sama-sama meluangkan waktu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah yang namanya kasih. Puji Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengasihi orang-orang yang di sekitar kami Tuhan, dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melaksanakan aktivitas kami. Biarlah Tuhan menyertai kami. Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melangkah bersama-sama dengan Engkau pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Haleluya.